Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Niko, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Saat ini, gereja memerlukan bantuan FLC Family untuk dapat terlibat secara aktif di beberapa ministry area, antara lain Glam Ministry di area makeup dan hairdo, Kids Ministry sebagai pendamping anak-anak atau pengajar, Praise and Worship sebagai musisi, singer atau worship leader, dan Media Ministry di area visual media, photographer atau videographer. Kelas pranikah atau perjalanan nikah impian akan diadakan setiap hari Sabtu pada tanggal 8, 15, dan 22 November jam 10 pagi di FLC Office. Kelas ini dipersiapkan bagi pasangan yang akan merencanakan pernikahan di tahun 2026. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kelas ini, saudara dapat bertanya di area Home Lounge. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa. Atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum dari itu, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan kami bisa tiba di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada siang hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang siap untuk menyembah dan memuji nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus pada siang hari ini Tuhan, Engkau jamah setiap hati yang hadir. Biarlah Tuhan setiap jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan dapat merasakan kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan mereka, memeluk mereka dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Mari yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa mujizat terhebat daripada Tuhan saja. Amin.
keajaiban yang telah ku terima tak akan melebihi keselamatan yang telah kau beri bagiku. Tak tergantikan kasih-Mu selamanya mulia. Ku adalah ciptaan baru di dalam-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Ku adalah ciptaan baru karena-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Di antara semua keajaiban yang telah ku terima tak akan melebihi keselamatan yang telah kau beri bagiku. Tak tergantikan mulia. Ku adalah ciptaan baru di dalam-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Ku adalah ciptaan baru karena-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Berikan tepuk tangan semua buat Tuhan semua. Ku adalah ciptaan baru di dalam-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Ku adalah ciptaan baru karena-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Ku adalah ciptaan baru di dalam-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Ku adalah ciptaan baru karena-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Siapa yang percaya boleh sadar lambaikan tangannya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan
setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kau Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Wah, berikan tepuk tangan buat FLC. Kau Allah yang perkasa, Saya mau nyatakan, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. 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 Yesus Kau Tuhan
lagi. Haleluya. Saudara dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebab tempat perlindungan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah gunung batu kami Tuhan. Engkau adalah kota benteng perlindungan kami. Tiada nama lain yang kami sembah, hanya nama Yesus di atas segalanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sama-sama nyatakan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sama-sama saya bagi kita semua bangkit berdiri. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam
am a child of God. Sekali lagi nyatakan, I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan. You are over me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears have gone. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Love has drawn my faith. No longer slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drawn in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. My fear are drawn in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. No longer slave to fear, for I am a child of God. Katakan dengan keyakinan, I'm no longer we are no longer slave to fear, God. for I am a child of God. I am a child of God. For I am a child of God. I am a child of God. For I
child of God. Mari beri pujian yang luar biasa buat Tuhan kita. Katakan, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lagi tunduk kepada rasa takut kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami bukan apa yang dunia katakan tentang kami. Kami bukan apa yang orang lain katakan tentang kami. Tetapi kami adalah apa yang Engkau katakan tentang kami. Dan kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari ini boleh ada oleh karena kasih karunia-Mu semata. Itu sebabnya Tuhan, kami mau hari Minggu ini bukan hanya jadi hari yang biasa-biasa saja. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami datang karena kami tahu bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Itu sebabnya Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami. Sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus, lakukan apa yang hanya Engkau bisa lakukan. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara, juga kami yang mendengarkan, supaya kami sungguh bisa menangkap isi hati Tuhan. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kehidupan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak Tuhan yang luar biasa katakan amin, amin. Hey, boleh kita kasih sorak-sorak yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan kita. Come on, you can do better than that. Let's worship Jesus. Haleluya. Wow. Selamat pagi, silakan duduk saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Boleh sembari saudara duduk, kita kasih tepuk tangan, apresiasi semua yang sudah melayani kita. Tim Praise and Worship, welcome tim Usher yang di depan yang menyapa. Semua yang gak kelihatan di balik layar yang melayani. Ternyata ada, saya baru tahu di belakang layar ini, di balik layar ini benar-benar ada yang sedang melayani saudara. Ya ada tim sound, tim apa lagi, multimedia ya. Yang di belakang sini mereka melayani saudara. So how are you Forward Living Church? Good, luar biasa. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Boleh kasih kiri kanan saudara high five sebentar. Bilang hi. Senang duduk di sebelah Anda. Yes, this is church. Ini gereja Tuhan, bukan? Ada baiknya kita saling kenal satu sama lain. Paling enggak orang yang duduk di sebelah kita. Amin. Wah, senang bisa ada di tempat ini bersama dengan saudara. Perkenalkan, nama saya Gea. Saya tinggalnya nggak jauh dari sini, sekitar 15 menit, 20 menit dari sini. Tapi saya dan suami saya Carlo beserta anak kami namanya Judah, usia 9 tahun. Kami melayani di sebuah gereja lokal, tidak jauh dari sini juga, ya di JPCC, Jakarta Praise Community Church. So salam dari keluarga Tuhan di JPCC. We are one body of Christ, kita satu tubuh Kristus. Jadi saya senang sesekali bisa mampir ke gereja lain untuk lihat apa yang Tuhan kerjakan ya di tubuhnya yang luar biasa. Saudara bersyukur ada di tempat ini menjadi bagian dari Forward Living Church. And saya mau ucapkan terima kasih untuk Gembala saudara, Pastor Joshua dan Alina Supit yang sudah mempercayakan panggung ini, mimbar ini kepada saya untuk bisa bagikan firman Tuhan. Mereka sedang ada di pelayanan di tempat lain. We'll be back katanya a bit later, but I am so grateful. Saya senang ada di tempat ini, bisa ketemu sama kalian semua. Sudah siap belajar firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Hari ini saya diberitahu bahwa sepanjang bulan ini temanya adalah tentang berdoa, saudara. Saudara belajar banyak tentang berdoa, sudah berapa minggu? Berarti sudah 2 minggu, 3 minggu, ini jalan keempat ya. Berarti ya sudah belajar banyak, saudara sudah belajar, siapa yang sudah belajar banyak tentang berdoa? Saya berdoa, saudara tidak hanya sekedar belajar tapi sudah mulai praktek ya. Berarti ya sudah 3 minggu belajar, saya berdoa. Saudara juga ngalami perubahan, ngalami transformasi tidak hanya dari cara berdoa saja tapi tentu dalam kehidupan saudara. Kenapa penting untuk kita belajar tentang berdoa? Karena saya percaya betul bahwa doa itu adalah nafas orang percaya ya. Saudara di sini ada yang gak bernafas? Gak ada ya, kalau ada perlu dilarikan segera ke gawat darurat ya. Setiap dari kita bernafas, bahkan gak pakai mikir ya, kita bernafas, itu yang menopang kehidupan kita. Kalau kita gak bernafas, kita akan kesulitan lakukan banyak hal. Nah,
Doa untuk orang percaya adalah seperti nafas. Kualitas kehidupan doa kita yang akan menentukan kualitas kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia ini. Jadi saudara, kalau saudara mau punya kualitas kehidupan yang baik, well, you better breathe well. You better pray well. Ya. Nah, saya beri judul khotbah saya hari ini adalah ajar kami berdoa. Ajar kami berdoa. Kenapa saya beri judul khotbah ini? Karena saya temukan kebanyakan dari kita, termasuk saya sendiri dulu waktu saya mulai percaya Tuhan, saya dari kecil ke gereja dan sebagainya. Tapi it took me a while untuk bisa mengerti apa itu doa dan cara berdoa yang seharusnya. Ada banyak orang menemukan bahwa doa itu antara dua hal. Ya, termasuk saya sendiri juga dulu. Dulu saya berpikir bahwa doa itu hanya tentang memanjatkan permohonan kita sama Tuhan. Kita punya permintaan, kita punya keinginan, lalu kita panjatkan sama Tuhan. Nah, berharap apa? Supaya semua permohonan itu bisa dikabulkan sesuai dengan keinginan kita yang berdoa. Itu sebabnya kenapa ada banyak orang hanya berdoa ketika lagi susah aja. Aduh lagi susah nih, yaudah dia berdoa. Aduh udah kepentok nih, yaudah dia berdoa. Aduh udah gak tahu jalan keluarnya gimana, baru dia berdoa. Betul apa betul? Betul, saya juga dulu begitu. Kalau udah kepentok, baru saya keinget saya harus berdoa. Ya. Atau yang kedua, ada banyak orang berpikir bahwa doa itu ya hanya ritual agamawi aja. Ya tradisi aja. Dulu saya kecil ke sekolah Katolik saudara. Itu sudah menjadi ritual setiap hari berdoa. Doa Bapa kami, doa dulu kalau di Katolik diajarin doa Salam Maria, ada doa kemuliaan. Semua itu sudah hafal di luar kepala. Ya. Jadi kalau mau mulai kelas kita berdoa. Udah hafal ya A sampai Z. Tapi saya nggak ngerti apa yang saya doakan. Hanya ritual saja, udah jadi checklist aja. Saya sudah berdoa, harusnya saya sudah menjadi seorang Kristen yang baik. Kita semua kalau dengar kata doa seperti itu. Atau ada beberapa dari saudara yang juga sama seperti saya dulu. Kalau dengar kata doa, udah ngantuk. Ya, dulu ada namanya doa semalaman suntuk. Saya nggak tahu kenapa dikasih namanya doa semalaman suntuk ya. Beneran suntuk saudara kalau namanya begitu ya. Doa, tahu-tahu ketiduran. Aminnya besok saudara. Bener apa bener? Ngaku aja, nggak apa-apa. Dulu saya juga pikir, aduh doa gimana ya. Saya gak punya kata-kata yang banyak, makanya kalau join pelayanan kayaknya gak mungkin saya dulu berpikir gak mungkin saya pelayanan doa. Kenapa? Karena saya gak merasa saya punya kata-kata yang begitu banyak untuk bisa berdoa. Atau kata-kata yang indah untuk bisa berdoa. Saya berpikir bahwa doa itu hanya untuk kalangan tertentu saja yang punya kata-kata yang bagus, bisa tahan lama, bisa berjam-jam semalaman gak tidur saudara. So saya merasa fail sebagai orang yang berdoa. Nah, you see, setiap dari kita pernah punya pengalaman seperti itu. Kita punya ekspektasi yang ternyata kurang benar, kurang tepat tentang berdoa. Itu sebabnya kenapa kita juga caranya berdoanya salah saudara. Tidak bisa dinikmati padahal Tuhan mau kita bisa menikmati waktu-waktu bersama dengan Dia. Ada amin? Tuhan mau kita bisa punya a good quality time with Him. So itu sebabnya saya mau ajak saudara untuk lihat firman Tuhan. Untuk mengenali apa saja sih sebenarnya prinsip dalam berdoa. Dan saya berdoa ini bisa menolong saudara untuk punya kehidupan doa yang jauh lebih asik. Jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih bermakna. Ada amin? Good, that's good. Nah suatu hari waktu kita baca Injil kita bisa menemukan ada suatu hari murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tanya sama Tuhan Yesus tentang cara berdoa. Dan yang saya senang tentang Tuhan Yesus adalah dia gak meresponi pertanyaan murid-muridnya ini seperti orang bodoh. Dia justru senang murid-muridnya nanya. Waktu mereka nanya justru Yesus malah mengajarkan. Gini loh
caranya yang berdoa dengan tepat. Nah, semua ajak saudara baca bersama di Matius 6 ayat 5 dan seterusnya. Sebelum dia ajarkan caranya berdoa, pertama-tama dia jelaskan apa yang tidak tepat tentang berdoa. What is not prayer? Kita baca bersama ya di ayat yang kelima. Yesus berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Hal pertama yang tidak tepat tentang berdoa. What is not prayer? Yesus katakan seperti itu. Doa itu bukan untuk menunjukkan kehebatan iman kita. That is not prayer. Makanya dibilang di situ, jangan doa seperti orang munafik. Kamu gak perlu, orang munafik itu seperti apa? Dijelasin. Mereka suka mengucapkan doanya berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya apa? Motivasinya apa? Dilihat orang. Supaya orang lihat mereka, wah mereka hebat ya, mereka pendoa luar biasa. Tapi motivasinya gak benar saudara. Karena mereka doa untuk dilihat orang. Artinya apa? Mereka doanya gak tulus, gak real. Doanya hanya lip service aja. Tuhan bilang doa itu gak seperti itu. That is not prayer. Lalu Yesus bilang di ayat 6, seperti ini kalau berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, apa saudara? Masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Semua orang introvert katakan amin. Haleluya. Kita tutup pintu, pergi ke tempat yang tersembunyi. Artinya apa? It's private. It's personal. Very personal. Dia bilang, kalau kamu doanya di tempat tersembunyi, artinya apa? Kita bisa merasa aman, betul gak? Dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kabar baik saudara. Wah saya sih lega banget baca ayat ini ya. Wah Tuhan berarti aku gak perlu punya kata-kata yang indah ya untuk bisa berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena it's private conversation sama Tuhan. Jadi kalau secara sederhana definisi berdoa itu seperti ini. Berdoa adalah saat di mana kita berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan yang mengasihi kita. Itu doa. Kata kuncinya komunikasi dan pribadi, personal. Kenapa komunikasi? Komunikasi itu sifatnya dua arah, dialog, ya, bukan monolog. Dan sifatnya personal. Saudara bayangin lagi sama orang yang paling dekat sama saudara. Mungkin suami, istri kalian, atau anak kalian, atau sahabat saudara. Ya, lagi sama dia, lagi dating sama suami atau istri. It's private, it's personal. It's two ways, dua arah. Nggak cuma satu arah. Saudara bayangin sama suami saudara atau sama istri saudara. Dia terus yang ngomong. Wah kalau suami-suami jangan sampai seperti itu ya. Kamu aja yang ngomong, bisa tidur di sofa nanti. Dua arah ya. Saling mendengar, saling berbicara. Itulah doa, kita komunikasi sama Tuhan. Jadi yang pertama doa itu bukan untuk menunjukkan kehebatan iman kita. Dan yang kedua, doa itu apa? Doa itu bukan sarana untuk meminta dan mendapatkan semua yang kita mau. That is not prayer. Itu sebabnya Yesus katakan di ayat 7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu, apa saudara? Bertele-tele. Seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka.
yang tidak mengenal Allah itu. Karena apa saudara? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Siapa yang bersyukur punya Tuhan yang tahu apa yang kita perlu sebelum even kita minta sama dia. Dia tahu apa yang kita perlu, dia tahu apa yang saudara perlukan. Bahkan sebelum saudara ngomong, ngucap sama dia. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara, dia kenal saudara. Sebelum saudara kenal dia yang menciptakan saudara. Di sini ada yang udah punya anak, saya sudah punya anak. Ya, kita tahu sebelum anak kita ngomong, dia butuh apa. Bahkan sebelum dia lahir, kita sudah siapkan semuanya. Ya, saya ingat dulu waktu saya hamil sama suami saya, sebelum anaknya udah lahir, kita udah renovasi kamarnya, kita udah belikan semua tempat tidurnya, semua pokoknya semua sudah disediakan. Karena kita tahu itu yang dia butuhkan. Bapa yang saudara sembah, Allah yang saudara sembah adalah Allah yang tahu apa yang kau butuhkan. Puji Tuhan. Jadi saudara, doa itu bukan medium atau sarana untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi doa itu apa? Kita akan belajar bersama. Karena Yesus habis ini, setelah dia kasih tahu apa yang bukan doa, dia ajarkan beberapa prinsip berdoa kepada para muridnya. Ada 5 prinsip berdoa yang saya mau bagikan dari doa Bapa kami, doa yang sangat terkenal yang Yesus ajarkan, dan mungkin buat beberapa dari saudara sudah hafal luar kepala ya doa ini ya. Tapi saya mau ajak saudara untuk mengunjungi kembali doa ini dan kita mau lihat sebenarnya apa makna atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam doa-doa ini. And I really pray ini bisa mengubah cara saudara melihat kehidupan doa dan hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Nah, ayat 9 Yesus bilang seperti ini. Karena itu berdoalah demikian. Ini caranya. Ya. Dia bilang, Bapa kami yang di sorga. Ada prinsip pertama yang langsung Yesus bagikan melalui kata-kata ini. Yaitu apa? Prayer begins with relationship. Ya. Doa itu dimulai dengan hubungan. Makanya kenapa dia bilang Bapa kami. Address your God. Panggil Tuhan dengan kata Bapa. Bapa itu sangat personal banget saudara. Mungkin hari ini kita kalau dengar kata Bapa itu kayaknya formal ya. But the point is not the word. Tapi yang menjadi poin Tuhan adalah saudara harus tahu bahwa saudara itu sedang punya hubungan dengan seorang Tuhan yang bukan hanya Tuhan yang jauh, tapi dia Tuhan yang dekat. Karena kata Bapa itu kata yang sangat personal dalam tradisi Yahudi. I love that. Yesus bilang Bapa kami, our Father. Saudara harus tahu bahwa saudara ketika saudara berdoa, saudara lagi ngobrol sama Tuhan yang mengasihi saudara. Let me repeat that. Saudara sedang ngobrol, sedang berbicara sama Tuhan yang mengasihi saudara. He loves you. He does love you. So much. Sangat mengasihi saudara. Dan saudara perlu yakin itu. Saudara perlu yakin dia mengasihi saudara. Itu sebabnya dia ajarin kita, hey call me Father. Panggil aku Bapa. It's very personal. Dan saya tahu ada beberapa dari kita mungkin susah ngomong Bapa. Karena mungkin kita gak punya hubungan yang baik sama Bapa kita di dunia. I'm one of them. Saya salah satunya. Tapi saya belajar. Panggil Tuhan Bapa. Karena dia walaupun Bapa kita di dunia terkadang tidak seperti Bapa-Bapa yang seharusnya. Tapi Bapa kita di surga adalah Bapa yang sesungguhnya. He is father to the fatherless. Dan dia mengasihi saudara apa adanya. Call him Father. Saudara, bayangin kalau suatu hari saya punya anak namanya Judah ya. Dia tiba-tiba datang ke kami. Lalu dia bilang seperti ini. Wahai Bapakku yang kukasihi. Suami saya pasti bilang,
Nak, kamu makan apa nak tadi? Agak lain kau hari ini ya. It's weird, right? It's personal, relationship. Tuhan mau kita datang sama dia, melepaskan semua keformalitasannya kita. It begins with relationship. Kalau saudara tangkep itu aja, it will change your prayer life. Saudara datang tanpa topeng, saudara datang apa adanya, tahu yakin bahwa terlepas apapun yang saudara lakukan atau tidak lakukan buat dia, dia mengasihimu. It will change your life. I promise you. Jadi doa itu bukan tentang kita bikin Tuhan impress sama kata-kata kita. Tapi doa adalah tentang kita mendekat sama dia. Karena kita ini adalah anak-anaknya. Lalu Yesus katakan bahwa, say this, Bapa kami yang di sorga. I love this. Kenapa? Karena ini dua kata yang sangat kontras, saudara. Pertama, kata-katanya sangat private, very personal. Tuhan dekat sama kita. Tapi kata yang kedua dikatakan bahwa dia di sorga. Ya. Do you see the contrast? Yang satu dekat, tapi yang satu, wow, di sorga. Transcendent. Ya. Artinya apa? Saudara menyembah Tuhan yang tidak hanya dekat, tetapi dia juga Tuhan yang sovereign, yang berdaulat. Dia di sorga. Dia bertahta atas semua ciptaannya. Kalau saya tahu Tuhan yang seperti itu, saya orang yang sangat secure, saudara. Karena saya dekat sama orang yang paling berkuasa di seluruh dunia ini. How amazing that could be. Itu sebabnya saudara kita perlu sadar. Ya, Tuhan yang kita sembah tidak hanya dekat, tetapi dia juga transcendent. Pertanyaan renungan buat saudara, just at this point. Gimana saudara melihat Tuhan ketika saudara berdoa? Ya. Apakah saudara hari ini kalau berdoa lihat Tuhan sebagai seorang Bapa yang mengasihi saudara? Atau hanya sebagai saudara, pribadi yang jauh aja? Ya. Renungkan itu. Kalau saudara hari ini selama ini merasa dia hanya yang jauh, well, good news, he's close to you. He is both near to you and he is sovereign. Nah, pray ini bisa mengubah doa saudara. Nah, berikutnya selain doa perlu dimulai dengan hubungan, prinsip kedua yang kita bisa pelajari adalah bahwa prayer elevates God. Doa itu adalah untuk meninggikan Tuhan. Setelah Yesus ajarkan Bapa kami yang di sorga, dia bilang, dikuduskanlah namamu. Sewaktu kita berdoa, kita belajar untuk meninggikan Tuhan. Ya. Dikuduskanlah. Kudus itu artinya dia set apart. Dia transcendent, dia dipisahkan, dikhususkan dari yang biasa. Dalam bahasa aslinya, kudus atau kadesh itu artinya dipisahkan. Ya. Dari yang biasa, karena dia luar biasa. Ya. Itu arti kata kudus. Jadi, saudara, waktu kita bilang dikuduskanlah namamu. Artinya kita lagi taruh dia di tempat yang paling luar biasa di atas kehidupan kita. Itu artinya. Karena dia layak untuk kita sembah dan kita hormati. So prayer is not just about kita kasih permintaan kita. Ya, tapi kita taruh dia di tempat yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita jadi lebih sadar. Siapa Tuhan di dalam hidup kita itu melebihi dari apapun yang kita butuhkan di dunia ini. That's why Yesus ajarin bilang seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa yang kita bisa renungkan dari poin ini saja? Saudara, mungkin dalam doa saudara, saudara perlu belajar untuk merenungkan kebesaran, kesetiaan, kasih Tuhan. Ya, di dalam kehidupan saudara. Dan mulai ucapkan kata-kata pujian untuk apa yang dia sudah kerjakan dalam hidup saudara. Ucapkan syukur di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena it will change your perspective. Waktu saudara dalam kesulitan, saudara mulai mengucap syukur, apa yang terjadi?
saudara akan mulai melihat, oh actually I'm not that bad. Ya. Actually saya masih bernafas. Ya. Keadaan lagi susah sih, ekonomi lagi kayaknya lagi lemah sih. Oh tapi saya sehat. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Kau masih memberikan kesehatan. Kau masih memberikan pekerjaan. Kau masih memberikan keluarga yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Renungkan kebesaran Tuhan, kesetiaan Tuhan. Dan ucapkan pujian itu, syukur itu buat Tuhan. It will change your life. So prayer, yang pertama tadi masih ingat, begins with relationship. Yang kedua, prayer elevates God. Yang hal berikutnya yang Yesus ajarkan adalah not only that, tapi prayer aligns us with God's will. Doa adalah untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Bukan jadilah kehendakku di surga seperti di bumi. Ya, kebalik. Seringkali kita doa seperti itu. Tuhan, kalau boleh sama si A, ya, buat yang single-single. Harus sama si A. Dan pastikan sama si A. Saya mau kerjanya di A, di B gitu ya. Harus yang B, kalau nggak yang B, fail. I want it my way. Tapi di sini Yesus ajarin, kita harus belajar untuk bilang, biarlah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, yang amazing about this adalah kita lagi belajar untuk menarik realitas surga ke dunia. Siapa dari sini yang sudah jalan lama sama Tuhan, saudara bersyukur gak semua doa saudara dijawab sama Tuhan. Saya salah satunya. Walaupun terkadang waktu lagi jalanin berdarah-darah ya. Kenapa sih? Begitu lihat belakang, untung gak dijawab. Karena saudara tahu, ternyata kehendaknya lebih baik dari kehendak kita. Kita belajar untuk izinkan Tuhan melaksanakan kehendaknya di atas kehendak kita. Artinya apa? Kita belajar untuk berserah penuh sama Tuhan di dalam perjalanan kita. Biarkan kebenarannya yang berkuasa atas hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan Bapa yang baik, Dia mau kita ngalami damai sejahteranya, kebenaran, kehidupan di dalam rencananya. He knows better. I don't know. Saya sering kali belajar berbicara seperti itu. Tuhan, I don't know better. You do. Ya. Tuhan tahu lebih baik. Ini gak sesuai dengan ekspektasi saya sih. Dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam apapun. But you know better. Saya masih belum bisa lihat sih. But I trust you know better. Tuhan tahu lebih baik. Jadi pertanyaannya pagi ini saudara, apakah ada area-area dalam kehidupan kita yang belum kita serahkan penuh sama Tuhan? Ya, mungkin dalam pekerjaan, dalam karir kita belum serahkan penuh sama Tuhan. Kita perlu belajar bilang seperti apa yang Yesus bilang. Tuhan, dalam pekerjaanku, dalam karirku, dalam hubunganku, dalam pernikahanku, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah saudara, itu hal ketiga yang kita bisa belajar tentang berdoa. Berikutnya, setelah tadi ya, baru 3 kata saja udah banyak banget yang kita bisa pelajari ya. Yesus bawa lebih dalam. Dia ajarkan seperti ini. Di kalimat berikutnya dia katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hal keempat tentang berdoa. Prayer teaches daily dependence on God. Doa mengajarkan kepada kita ketergantungan sehari-hari. Setiap hari pada Tuhan. Makanya dia bilang, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia gak ajarin kita, mintanya seminggu ya stok.
Ya, kalau bisa jangan secukupnya, yang berlimpah, marginnya yang banyak kayak Tuhan. Dia bilang, hari ini kasih pada kami makanan kami yang secukupnya. Kenapa? Karena Yesus bilang atau dia mengajarkan kepada kita untuk setiap hari bergantung sama Tuhan. Setiap hari mengandalkan Tuhan. Waktu kita katakan seperti ini dalam doa kita lagi bilang Tuhan engkaulah sumbernya, bukan kepintaranku, bukan hikmatku sendiri, bukan orang dalam lain-lainnya. Tapi hanya Tuhan yang jadi sumber kehidupanku setiap hari. Dan saya senang Tuhan sisipkan ini, kata-kata ini artinya penting saudara. Artinya dia peduli kalau dia mau kita minta. Artinya dia peduli sama kehidupan kita setiap hari. Luar biasa. Ya. Bahkan saya percaya bukan hanya physically, bukan hanya kebutuhan jasmani saja yang akan dia sediakan. Tetapi dia akan sediakan juga hal-hal yang beyond physical. Seperti apa? Siapa di sini yang tiap hari butuh hikmat Tuhan? Saya. Kita tiap hari kerja butuh hikmat Tuhan bukan? Kita butuh kreativitas dari Tuhan bukan? Kita perlu jalan keluar. Tuhan sediakan itu setiap hari. Dan Tuhan mau kita belajar bergantung sama Tuhan setiap hari. Nah pertanyaannya di bagian ini. Sudahkah kita jadikan Tuhan jadi sumber yang terutama untuk hidup kita hari ini? Translationnya gimana sih kalau lagi berdoa? Saudara bisa sesimpel ngomong ini kok sama Tuhan tiap hari. Tuhan, I need you today. Saya butuh engkau hari ini. Hari ini saya masih gak tahu jalan keluarnya gimana dengan permasalahan yang ada di kantor. I need your wisdom. Saya butuh engkau. Atau berapa dari saudara yang mungkin lagi kesulitan finansial. Tuhan saya gak tahu harus gimana bayar bill yang udah jatuh tempo. I need you. I need you. Show me that you care. Daily dependence sama Tuhan. Dan Tuhan akan jawab. Saya percaya Tuhan akan jawab di hal-hal terkecil sekalipun. Dia akan jawab, dia akan tunjukkan bahwa dia adalah Allah yang peduli sama saudara. Amin. Nah berikutnya yang terakhir nih. Waktu saya tinggal dikit. Yesus gak berhenti hanya dalam kebutuhan jasmani saja saudara. Ya, atau emotional saja. Dia goes beyond that. Saya senang di akhir dia sentuh hal ini. Dikatakan dan ampunilah kami dari kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Beberapa dari kita mungkin aduh I wish this part is not there. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Hal kelima yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami ini. Bahwa prayer leads to restoration and protection. Doa itu menuntun kita kepada pemulihan dan perlindungan. I know this part is very sensitive saudara. You see Yesus mulai berangkat dari sesuatu yang eksternal ya. Goes deep. Tuhan seringkali gitu ya sama kita ya. Dia tahu-tahu toel yang paling personal aja sama kita. Dia bicara tentang pemulihan dan pengampunan. Suatu hal yang kita semua tahu bahwa bukan sesuatu yang mudah. Ya. Karena kita semua hidup ada dalam hubungan-hubungan, betul? Dan Yesus berkata atau memberikan kebenaran bahwa yang namanya hubungan itu penting banget. Sepenting itu. Gak cuma hubungan dengan Tuhan. Tetapi hubungan dengan orang yang ada di kanan kiri kita. Manusia-manusia yang ada di kanan kiri kita. Penting dengan keluarga kita dan seterusnya. You see, pengampunan adalah awal dari pemulihan hidup. I had to learn this. Cukup lama. Karena saya lahir di keluarga yang broken home. Orang tua saya gak pernah ada di rumah. Very absent. Jadi saya tumbuh besar jadi anak yang merasa rejected, abandoned. Saya gak pernah
merasa saya punya orang tua yang baik. Jadi saya ngerti betul bagian ini. Mengampuni, melepaskan pengampunan is easier said than done. Lebih mudah dikatakan dibanding dilakukan, saudara. Tapi di sini saya realize bahwa ternyata waktu kita melepaskan pengampunan, itulah adalah awal dari pemulihan sebuah kehidupan. Dan kabar baiknya adalah you can start with a prayer. You can start in a prayer untuk mengampuni seseorang. Karena susah ya ketemu sama orang yang ngeselin buat kita. Terus kita bilang I forgive you langsung di depan dia. Rasanya mau kabur aja gak sih? Kayak boleh gak sih gue kayak belok kiri aja gitu kan. Gak usah ketemu sama dia. Tapi Yesus bilang hey you can start in a prayer. Dan itu yang saya lakukan dulu. If I reflect back, itu yang saya lakukan. Saya mengucapkan, melepaskan pengampunan kepada orang tua saya in a prayer. Orang tua saya gak ada di situ. But I know di saat itu hati saya mulai dipulihkan. Hati saya mulai dipulihkan. Ngomongnya gak enak sih. Berdarah-darah saya merasa it's not fair. It's not fair. Tapi ada dorongan Roh Kudus yang bilang just say it first. And I did. And I'm glad I did. Karena itu adalah awal dari sebuah pemulihan. Ceritanya panjang, saudara, saya gak punya waktu panjang. But all I want to say to you adalah kalau ada di antara saudara yang hari ini merasa hidup saudara hancur karena saudara dilukai oleh seseorang. Well, the good news for you adalah saudara bisa mulai melepaskan pengampunan di dalam doa saudara. Dan saudara akan mulai mengalami pemulihan hidup. Dan menarik saudara di doa ini, setelah Yesus ajarin untuk melepaskan pengampunan, dia akhirnya katakan, you know, lepaskan kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Saya pikir apa kaitannya ya antara pengampunan dengan perlindungan. Tapi saudara saya mulai ngeh, oh actually kalau hidup kita pulih, kalau hidup kita udah menjadi lebih kuat, dengan sendirinya saudara, you have more common sense. Saudara akan jadi pribadi yang bisa discern dengan lebih baik. Saudara lebih punya kekuatan. Saudara kalau baru sakit, ya sini semua pernah sakit lah ya. Saudara kalau baru sakit, saudara ada yang namanya masa pemulihan, betul? Nah kalau saudara lagi masa pemulihan belum benar-benar pulih, saudara jalan-jalan, saudara akan rentan jadi sakit lagi bukan? Tapi kalau saudara udah benar-benar pulih, saudara keluar jalan-jalan, saudara gak takut ketularan orang. Kenapa? Karena saudara udah jadi pribadi yang lebih kuat. You have recovered. Itu sebabnya kenapa ada kaitannya antara pengampunan, pemulihan, dan perlindungan. Kalau saudara masih rentan, sangat mudah buat iblis goda saudara. Very easy. Ditoel dikit saudara bisa jatuh. Tapi kalau saudara sudah pulih, sudah kuat, man, gak semudah itu untuk iblis goda saudara dan bikin saudara jatuh lagi. So that's the beauty of prayer. Dan saya berdoa, saudara dapat pewahyuan yang baru tentang berdoa. Ya. Melalui doa Bapa kami ini kita diingetin beberapa hal tentang Tuhan yang kita sembah. Yang pertama, Dia adalah Bapa yang baik. Dia mengasihi, Dia dekat sama kita. Di saat yang bersamaan, Dia adalah Tuhan yang kudus. Dia adalah Tuhan yang berdaulat, sovereign over all creation. Tidak seperti itu aja, Dia Tuhan yang peduli atas kehidupan kita sehari-hari. Dia Allah yang setia, mau mengampuni kita dan sanggup memulihkan kita. Dan Dia Allah yang sanggup membawa perlindungan atas hidup kita juga. Amin. Itu sebabnya pada akhirnya Yesus berkata seperti ini. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
lamanya. Amin. Mengingatkan kepada kita bahwa semuanya milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara dan saya bisa hidup berdoa dengan berani, dengan confidence. Ya, datang sama Tuhan dengan penuh pengharapan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Amin. Tutup catatan saudara. I hope you learn a lot today. Saudara belajar sesuatu hari ini. Amin. Mari saya mau ajak saudara untuk sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami ini dengan pengertian yang baru. Amin. Boleh tundukkan kepala saudara. Katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami dari kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sederhana yang kami boleh pelajari hari ini. Roh Kudus, bantu kami untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya ada pemulihan boleh terjadi. Ada kekuatan, ada kuasa, ada hikmat Tuhan yang mengalir. Damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Tetapi di saat yang bersamaan Engkau adalah Tuhan yang dekat sama kami. You are close to us. Dan Tuhan Engkau mengasihiku. You love us so much. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaatmu di tempat ini. Kalau ada di antara mereka yang hari ini mungkin perlu melepaskan pengampunan. It's easier said than done God. Tapi kami sudah belajar oleh firman-Mu bahwa kami bisa mulai di dalam doa. Kalau ada di antara saudara yang hari ini Tuhan gerakkan untuk mengampuni seseorang, boleh taruh tangan saudara di dada saudara dimanapun saudara berada. Mungkin saudara teringat dengan seseorang. It's been tough for you. Susah karena sakitnya luar biasa. Tapi Tuhan mau pulihkan hati saudara. Dan itu dimulai dari melepaskan pengampunan. Mulai katakan nama yang di dalam hati saudara. Katakan, aku mengampunimu. Nah, saudara sebutkan namanya. Just say it in your heart. Beautiful. Tuhan, aku percaya pemulihan mulai terjadi saat ini juga. Berikan mereka kekuatan yang melampaui kekuatan manusiawi mereka untuk melepaskan pengampunan saat ini juga. Damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Kelegaan, pemulihan, kekuatan yang baru Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bekerjalah di dalam kehidupan mereka. Dan hamba percaya mulai saat ini mereka menjadi lebih kuat. Mereka menjadi overcomer. Menang atas semua luka masa lalu mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Dan semua yang percaya dan sudah terima firman Tuhan, katakan amin, amin. Wow, praise the Lord. God bless you for living. Terus hidup di dalam Tuhan. And we'll see you next time. Saya kembalikan. Thank you buat jemaat-jemaat Tuhan yang setia hari ini udah hadir di FLC. Semoga ibadah hari ini membawa
dampak yang baik untuk minggu ke depannya. Semoga Tuhan juga menyertai setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara di tempat ini selama 1 minggu ke depan, dan minggu depan kita ketemu lagi di tempat ini di jam ibadah yang sama 10.30, 13.30 dan jam 4 sore. Amin. Saya juga menyambut selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh teman-teman berikan apresiasi tepuk tangannya. Semoga bisa nyaman, cocok beribadah di tempat ini, bisa kenalan satu dengan yang lain. Di depan juga udah tersedia home lounge. Bapak Ibu Saudara bisa juga ngobrol-ngobrol di depan sama teman-teman yang sudah ada jaga di depan juga. Biarlah Bapak Ibu Saudara mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai komunitas sel kita juga. Di tempat ini namanya Passion. Biarlah di tengah-tengah minggu bukan cuma kita ibadah di hari ini aja, tapi kita juga bisa di tengah-tengah minggu kita berkumpul bersama teman-teman kita, bertumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih kuat dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara, sekali lagi saya ucapkan sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang Pastor Gail untuk tutup kita dalam doa berkat. Oke, let's pray. Mari kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk family yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, apa yang kami dengar bisa kami bawa pulang, bisa menjadi dampak dimanapun kami berada Tuhan. Nah Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau angkat kedua belah tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun yang kau lakukan boleh berhasil. Terimalah berkat dari Bapa di surga dan juga kasih karunia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib dan tuntunan yang manis oleh Roh Kudus menyertai hidupmu sehingga engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau menjadi generasi bintang, generasi yang melayani Tuhan, menjadi sinar dimanapun engkau ditempatkan Tuhan untuk berada. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan semua yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. God bless you church.